Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih Allah Alhamdulillah binikmatil iman wal islam binikmatil afiyah binikmatihi tawil umur wa ta'atilah binikmatihi tatimus sholihah. Anak sekalian, santriwan santriwati yang Bapak cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah hari ini kita memasuki tak terasa memasuki hari ke 22 Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah dipanjangkan umur ya untuk bisa memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini adalah finalnya ya, final. Karena suatu perlombaan, kualifikasi atau pertandingan untuk menentukan siapa yang terbaik harus ada finalnya. Final ya, siapa yang terbaik di antara sekian kompetisi peserta kompetisi ya. Nah, dalam Ramadan untuk menentukan yang terbaik yang istiqomah. Nah, di situ terakhir siapa? Jadi penentuannya ada di 10 malam terakhir ini. Nah, mungkin Pak Alif bangun nggak? Sahur bangun jam berapa? Ada yang setengah 4, ada yang jam 4, sahur ada yang jam 2. Aku jam 1. Nah, sahur lebih baik mengakhirkan. Kalau antum sahurnya setengah 4, bangunlah jam 2 atau setengah 3, jam 3. Pokoknya sebelum sahur itu sudah bangun duluan. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah, untuk qiyamul lail ya, menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini. Karena ini malam spesial ya. Kenapa malam spesial? Karena ada suatu malam yang nilainya ketika kita menghidupkan malam di waktu tersebut dengan beribadah qiyamul lail, tahajud ya 8 rakaat, tadarus, zikir, sholawat dan sebagainya. Atau ada doa yang khusus setiap malam 10 terakhir ini harus diamalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalkan ya. Ada yang belum hafal? Nanti kita hafalkan bersama-sama. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau maha pemaaf ya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau ani itu untuk diri ya, sendiri. Kalau jamaah itu anak. Jadi seorang imam mendoakan fa'fu anna, kalau untuk diri pribadi ani ya. Nah, itu baca ya banyak-banyaknya ya. Di 10 malam terakhir, malam pokoknya. Jadi sampai waktu subuh ya. Ketika sebelum sahur jam setengah 4, bangunlah jam 3. Sholat tahajud, walaupun 2 rakaat ya. Sholat tahajud, baca Quran berapa lembar ya. Walaupun 2 lembar, tapi istiqomah terus. Jadi menjelang menyambut ya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Di mana ketika kita beribadah di malam tersebut, ibadah kita dinilai sebagai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila dia sholat tahajud bisa 2 rakaat, itu sholat tahajudnya dinilai dia itu sudah beribadah sholat tahajud selama 84 tahun. Nah, kemudian kalau Arifin bangun sholawat misalnya 100 kali, sholawatnya ini dinilai sebagai sholawat yang baik ya, lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun, dimana lebih baik 1 hari aja ketika kita sholawat atau beribadah apapun ya kebaikan, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Subhanallah, tabarakallah. Itu bisa dibayangkan. Karena mungkin umur kita tidak menjamin sampai 84 tahun, 1000 tahun tidak mungkin ya. Tidak akan menjamin. Ya mungkin Alif mas sampai 100 tahun mungkin bisa ya. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui umur kita. Allah yang mentakdirkan umur kita. Sudah tersimpan di Lauhil Mahfuz. Takdir umur ya. Jodoh itu sudah ada. Ya, kematian termasuk. Nah, itu sudah ya kematian umur ya. Sudah digariskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, Quran sudah banyak dari. Jadi tolong di 10 malam terakhir ini tetap
istiqomah. Nah, tadi jadi yang biasa bangunnya jam 3:30 untuk sahur langsung sahur, tapi untuk mulai tadi harusnya ya. Nah, dan seterusnya masih ada sisa 8 hari lagi. Seterusnya 10 menit istiqomah bangun untuk beribadah, menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena begini. Misalkan kalau antum sudah bekerja ya, ada ya nanti jadi kerja mungkin di di SPG ya, di mall misalnya. Ini tadi office jadi sekretaris misal. Nah, bayangkan ketika kalian mendapatkan gaji misalkan 10 juta sebulan. Alhamdulillah. Itu sekali gaji. Alhamdulillah senang. Tapi ketika antum sebulan itu digaji, tapi gajinya itu besarnya 12 kali lipat atau satu tahun, berarti berapa? 120 juta ya. Satu bulan bekerja 1 bulan digaji 120 juta. Itu tergiur tidak? Pasti mau ya, pasti semangat kerjanya. Apalagi sudah ada pemberitahuan. Nah, hari ini spesial, kamu kerja sebulan nanti akan gajinya 12 kali lipat, misalkan bonus atau apa. Nah, itu pasti kita tergiur. Nah, ini apalagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar hanya semalaman, tidak beberapa jam, tidak, hanya sesaat ya. Walau bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, tapi tidak beberapa jam, hanya sesaat. Walaupun kalian mendapatkan semalam itu Lailatul Qadar hanya beberapa jam, tetapi itu bagaikan kita mendapatkan balasan pahala setimpal 1000 bulan. Artinya kita beribadah selama 1000 bulan. Setara ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan, itu di akhirat. Kalau ya dunia mah ya tidak apa-apanya ya, tapi akhirat itu Masya Allah. Bayangkan, itu apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim, rahmatnya Allah ya. Nah, ini hanya spesial untuk umat Rasulullah SAW. Tidak umat-umat yang lain. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek ya. Di bawah 100 tahun, walaupun ada yang di atas 100 ya, paling 101, 105 masih ada. Tadi saya lihat berita ya di TV CNN atau apa, itu TVRI ya. Itu ada udah kakek-kakek 101 ya. Itu dia bercerita masih kuat ya, bekerja selama 84 tahun. Pertama jadi operator, jadi office, kemudian di manajer. Nah, itu 84 tahun. Kita kuat kerja. Nah, itu bonus dari Allah ya, umurnya panjang, tapi sehat-sehat aja. Nah, tapi seperti itu, walaupun umur panjang, kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, merugi ya. Rugi apa? Untung? Tidak ya. Ada yang bilang walaupun hidup 1000 tahun tapi sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat, tidak apa-apa. Apa gimana lagunya? Nah, itu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa guna? Nah, seperti itu. Jadi itu sebagai pelajaran ya. Nah, kalau Mbak Cahaya mau 2000 tahun ya, monggo. Mbak Yunita mau 5000 tahun, ayo apa? Alhamdulillah. Tapi Bapak mah meninggal 50 tahun tapi berkah. Ya. Tapi lebih baik, yang paling baik itu umurnya panjang tapi banyak ketaatannya, daripada umurnya panjang tapi banyak keburukan maksudnya. Tapi lebih baik lagi umur pendek tapi betul-betul banyak ketaatan. Nah, mungkin karena ada penimbangan di yaumil mizan ya. Jadi penimbangan amal yaumul mizan. Jadi kebaikan keburukan berat kemana nih? Baik apa buruk? Insya Allah dengan Lailatul Qadar atau ada puasa di situ, ada memberatkan timbangan amal ya. Kemudian gini, ini berarti pemenangnya semua ya, pemenang. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai sesuatu itu adalah di akhirnya. Ketika 22 hari kemarin Ramadan kita masih puasanya kekurangan, ada mungkin masih matanya melirik-lirik yang diharamkan, kakinya untuk kemaksiat, masih mulutnya, lisannya membicarakan kejelekan orang lain ya. Nah, itu ada kekurangannya banyak. Nah, ketika tolong 8 hari ini, nah sholatnya bolong-bolong,
atau puasanya pernah batal, tolong 8 hari ini disempurnakan, lebih semangat lagi, diperbaiki. Karena yang sudah tidak dinilai, tapi kalau sekarang lebih dari kemarin-kemarin itu yang akhirnya. Karena ternyata banyak ya, sudah kenyataan di Indonesia ketika mendekati 10 terakhir bulan Ramadan, ya Cahaya, coba lihat, safnya maju, terawih, sholat berjamaah maju. Tadinya 4 baris jadi 1 baris, subuh tadinya 3, sekarang berapa, 2 apa? Nah itu pas, karena itu biasanya orang dapat THR sibuk, harusnya berjamaah, nyari baju, nyari apa, betul. Udah pas. Gak diisi lah, emang kita Jumatan. Itu ya, ini sebagai renungan buat kita semua, buat Bapak dan jamaah adik-adik sekalian ya. Jadi tolong 8 hari ini jangan kendor. Alhamdulillah ini masih semangat ya. Bayu kita semua ini yang di sini adalah pemenang. Pemenang itu dilihat dari akhirnya. Jadi tolong perbaiki puasanya, sholatnya, tahajudnya, baca Qur'annya. Yang belum khotam, dia udah khotam belum? Belum. Yang belum khotam, misalkan baru berapa? 5 juz? 20? 8 juz? Nah, yang belum khotam sekali saja, tolong dikejar 8 ini. 8 hari bisa nggak? Jangan tidur. Ya, aletnya jangan tidur. Baca kompromin Quran. Nah, karena belum khotam, jadi maksimalkan aja, jangan dipaksain. Ya itu misalkan dia 22 Ramadan cuman bisanya 5 lembar, coba nyampe 20 lembar atau lebih, itu jadi dimaksimalkan ya, diperbaiki, kejar. Bayu kita nanti udah 2 kali sekali. Nah, barakallah, bisa 2 kali ya, sebetulnya bisa 2 kali 3 kali bisa. Lihat bajian belum 1 juz tilawah ya, belajar Arifin ya, sama Cahaya, Sela, Aletia, Dinda mana? Putra udah sejujur sekali ya kota. Nah itu aja mungkin ya sebagai renungan bagi Bapak dan jamaah sekalian, adik-adik. Semoga kita istiqomah dalam menyambut Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.